Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Februari, NIM 0503212055, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas Wahdatul Ulum yang diampu oleh Bapak Dosen Budi Haryanto MA. Adapun judul yang dibawakan yaitu implementasi Wahdatul Ulum dalam sikap akademik, pendidikan, pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian masyarakat. Pengertian implementasi dan Wahdatul Ulum. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Adapun Wahdatul Ulum adalah bisa dikatakan sebagai visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah yang memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. 1. Implementasi Wahdatul Ulum dalam sikap akademik, pendidik, dan pengajar. Untuk tercapainya paradigma Wahdatul Ulum, khususnya dalam kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, maka secara teknis dilakukan. Pertama, pengembangan kurikulum. Untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka satuan kurikulum diorientasikan pada penguasaan ilmu dalam bidang tertentu, wawasan yang luas, dan kemampuan konkretasi ilmunya dalam pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kurikulum untuk setiap fakultas atau departemen harus mencakup: pertama, ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis. 2. Disiplin ilmu pada program studi dan fakultas. 3. Multidisiplin dan interdisiplin. 4. Wawasan kebangsaan. 5. Transdisiplin. Selain cakupan mata kuliah, maka cakupan silabus untuk setiap mata kuliah harus juga dapat: 1. Meningkatkan kemampuan ilmiah. 2. Pengembangan wawasan. 3. Konkretisasi ilmunya untuk kemajuan bangsa, pembangunan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan itu, maka silabus setiap mata kuliah sejatinya memiliki muatan: 1. Internalisasi paradigma Wahdatul Ulum. 2. Penguatan ilmu yang berkenaan sesuai konsep kompetensi lulusan yang ditetapkan. 3. Transdisipliner dan interrelasi ilmu tersebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, serta situasi sosial ekonomi, regional, nasional, dan global. 4. Konsep dan teknik konkretisasi ilmu yang bersangkutan. 5. Implementasi nilai ilmu yang bersangkutan terhadap penegakan akhlakul karimah. 6. Internalisasi nilai ilmu yang bersangkutan bagi peningkatan integritas peserta didik. Sejalan dengan muatan silabus mata kuliah tersebut, maka referensi yang digunakan terdiri dari: pertama, buku yang berstandar dan memperoleh penghargaan dari lembaga-lembaga ilmiah internasional, nasional maupun lokal. 2. Jurnal ilmiah. 3. Laporan studi lapangan yang dilakukan oleh para ahli. 2. Pembelajaran. Untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka dalam kegiatan pembelajaran harus diperhatikan: pertama, memaksimalkan kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya, baik berupa penguasaan ilmu maupun metode mengajar, penelitian, dan eksperimen. 2. Perkuliahan diutamakan menggunakan teknis dialogis, diskusi, dan eksperimen. 3. Perkuliahan dilakukan secara tepat waktu dan memanfaatkannya secara penuh. 4. Perkuliahan dan diskusi di kelas harus dinuansai oleh penguasaan korelasi ilmu yang dipelajari dengan ilmu-ilmu yang lainnya. 5. Perkuliahan diupayakan secara maksimal. 6. Perkuliahan diusahakan mampu meningkatkan kualitas dan integritas dan akhlakul karimah. Dengan proses pembelajaran tadi, maka ujian akhir atau ujian komprehensif akan mengevaluasi atau menguji kemampuan dan penguasaan mahasiswa pada ranah kognitif, efektif, dan fisikomotorik yang mencakup: pertama, paradigma Wahdatul Ulum. 2. Kemampuan menguasai ilmu dalam di bidangnya. 3. Kemampuan dalam melaksanakan pendekatan transdisipliner. 4. Ujian komprehensif diharapkan dapat menggali minat, komitmen, dan kemampuan mahasiswa
dalam melakukan konkretasi ilmunya bagi kesejahteraan umat manusia dan pembangunan peradaban. 2. Implementasi Wahdatul Ulum dalam penelitian. Untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dalam prinsip TOAPI, yang mana mengitari masalah untuk memperoleh jawaban dan solusi. Berkenaan dengan hal ini, maka penelitian dilaksanakan dengan pendekatan transdisipliner yang mencakup beberapa prinsip. Pertama, penetapan tema atau topik. Penetapan tema atau topik penelitian didasarkan pada pertimbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk menolong manusia agar dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. 2. Dengan pendekatan transdisipliner. Dengan pendekatan tersebut, maka seorang peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan menggunakan berbagai perspektif dan menghilangkan tapal batas perspektif tersebut. 3. Melaksanakan penelitian dengan teknik TOAPI, yaitu mengelilingi masalah-masalah manusia secara orbital, mencari, menguasai, dan menganalisis untuk menemukan jawabannya. Dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari keridhaan ilahi. Untuk itu, maka dalam kegiatan penelitian yang ditegakkan, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, ilmiah dan objektif, serta menekuni objek yang diteliti secara sungguh-sungguh sebagai kerja dan jihad ilmiah atau jihad al-ilmi. 2. Transvision, yaitu menggunakan berbagai perspektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai khalifah Allah yang mengelilingi atau berkewajiban menjaga dan memakmurkan bumi. 3. Visi sunatullah, yaitu mendekati dengan mengkaji objek penelitian tidak secara atomistik terpisah dari yang lain, tetapi bersifat kausalistik, berjalan menurut sunatullah dan hukum alam. 4. Internalisasi nilai, meyakini bahwa di balik fenomena, norma, data, dan fakta yang ditemukan terdapat nilai yang menjadi substansi. 5. Analisis bahsyah, komprehensif, dan holistik. Dalam menganalisis data dan tidak penelitian tidak saja menggunakan thinking atau akilah, tetapi juga menggunakan kekuatan syariah. 6. Masalah. Pelaksanaan serta penemuan ditangani dan didedikasikan bagi pembangunan peradaban dan kegiatan kesejahteraan umat manusia. 7. Tauhid. Seluruh aktivitas atau seluruh aktivitas dalam penelitian dilihat dan diyakini sebagai pengabdian dan ta'abbud kepada Tuhan. Dengan demikian, seleksi terhadap rencana penelitian dilakukan dengan pertimbangan. Pertama, ketetapan pemahaman calon peneliti terhadap posisi tema atau topik yang diajukannya. 2. Masalah penelitian yang dikedepankan, mengidentifikasikan kemungkinan dilakukan pendekatan transdisipliner dalam pelaksanaannya. 3. Dalam teori, tujuan, dan kegunaan penelitian tergambar bahwa peneliti akan melakukan pendekatan transdisipliner. 4. Peneliti yang hendak dilakukan mengandung aspek atau unsur pengembangan ilmu pengetahuan dari aspek aktualisasinya bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia serta pengabdian akhlakul karimah. 3. Implementasi Wahdatul Ulum dalam pengabdian masyarakat. Dalam pendekatan transdisipliner, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan prinsip hablum minannas, dan demikian fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat sosial atau pengembangan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 tahap, yaitu pertama, perencanaan kegiatan. Dengan prinsip itu, maka setiap dasar pemikiran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam model participatory action, research atau FAR, asset based communication development ABCD, dan modeling counseling, hendaklah menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut. Pertama, motivasi hablum minannas sebagai kewajiban. Kedua, pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan partisipasi sosial. Ketiga pertimbangan ini akan mendorong atau akan memunculkan keseriusan, kesungguhan,
dan ketulusan atau triti dalam diri seseorang. 2. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan transdisipliner, maka masalah utama dan rumusan yang ditetapkan dalam pengabdian masyarakat disoroti, dianalisis, dan didekati dan diagnosis terhadapnya bisa lebih tepat. Keberagaman kegiatan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan lebih beragam, tidak hanya menyangkut satu bidang atau satu aspek kehidupan masyarakat, melainkan berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat yang menjadi lokasi pengabdian. Keterlibatan dalam kegiatan, keberagaman bidang kegiatan akan berimplikasi pada keberagaman ketertiban. Satu kegiatan tidak saja melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan skill yang sama, tetapi berbagai bidang keahlian dan keterampilan. 3. Hasil kegiatan pengabdian. Pendekatan transdisipliner mengharuskan hasil pengabdian untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Dengan demikian juga karena hasil pengabdian kepada masyarakat akan dipersembahkan untuk kemajuan masyarakat, maka alokasi dana dan berkelanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya.